There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jesus! What just happened? Malam 8 Juli, langit di atas Bahrain dan Kuwait tiba-tiba menyala. Sirine serangan udara meraung hampir bersamaan di dua negara berbeda. 3 minggu, itu umur gencatan senjata yang disebut bakal mengakhiri salah satu perang paling berbahaya di Timur Tengah abad ini. 3 minggu sebelum semuanya runtuh dalam hitungan jam. Iran baru saja mengklaim sesuatu yang jika benar akan jadi salah satu serangan balasan terbesar dalam sejarah konflik modern kawasan ini. 85 fasilitas militer Amerika dihantam dalam satu operasi gabungan Angkatan Laut dan Udara. Bukan satu pangkalan, bukan 2, 85. Targetnya bukanlah sembarangan. Markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika, kekuatan yang selama puluhan tahun menjaga jalur minyak dunia, disebut jadi salah satu sasaran utama. Ali Al-Salem Air Base, salah satu pangkalan udara Amerika Serikat paling strategis di Teluk, ikut disebut dalam daftar target. Dan yang membuat semua ini lebih mengerikan, ini bukan yang pertama. Sepekan sebelumnya Iran sudah melakukan hal serupa. 8 fasilitas, kata mereka, sudah lebih dulu hancur. Lalu kenapa Amerika menyerang lebih dulu? Benarkah Washington lebih dulu melanggar kesepakatan? Kenapa Iran memilih membalas dengan skala sebesar ini, alih-alih menahan diri di tengah proses damai yang katanya sedang berjalan? Presiden Trump sendiri sudah bicara. Katanya, gencatan senjata ini resmi over. Video ini akan membedah semuanya dari detik pertama serangan balasan ini terjadi sampai fakta yang belum banyak dibahas media. Kenapa target yang dipilih Iran kali ini jauh lebih personal daripada yang pernah kita lihat sebelumnya? Holy hell! Jesus! What just happened? The whole ammo yard just went up. Babak baru ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran disebut bermula dari saling tuding mengenai pelanggaran nota kesepahaman atau MOU Islamabad yang baru beberapa pekan disepakati. Menurut pemerintah Iran, Washington telah melanggar sejumlah klausul penting dalam kesepakatan tersebut. Di antaranya adalah pencabutan komitmen pelonggaran sanksi minyak Iran setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat kembali memberlakukan pembatasan. Iran juga menuding Amerika melanggar klausul penghentian operasi militer setelah melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di pesisir selatan Iran. Selain itu, pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dinilai tidak lagi dihormati. Sementara serangan Israel yang masih berlangsung disebut bertentangan dengan klausul penghentian konflik di seluruh front. Situasi pun semakin memanas ketika muncul insiden di Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Sejumlah laporan menyebut IRGC menyerang muatan 5 kapal tanker LNG yang dituding berupaya melewati blokade maritim tanpa mengikuti mekanisme yang ditetapkan Iran. Teheran memandang langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap pengaturan yang telah disepakati, sedangkan Washington menilai tindakan Iran justru mengancam kebebasan pelayaran internasional. Perbedaan tafsir inilah yang kemudian mempercepat runtuhnya kepercayaan di antara kedua pihak dan menjadi pemicu rangkaian aksi saling serang yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Setelah ketegangan meningkat akibat tuduhan pelanggaran MOU Islamabad, konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang berbahaya. Serangan terbaru dari Washington disebut sebagai operasi militer terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan. Bahkan, menjadi serangan kedua yang dilakukan setelah kesepakatan tersebut ditandatangani. Menurut laporan yang beredar, skala serangan Amerika Serikat kali ini jauh lebih besar dibandingkan operasi sebelumnya di kawasan Selat Hormuz. Seorang pejabat Amerika yang dikutip media internasional menyebut bahwa operasi tersebut memiliki cakupan dan kekuatan hingga 4-5 kali lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya. Target yang disasar juga bukan sekadar satu lokasi. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menghantam lebih dari 80 target di wilayah pesisir Iran. Sasaran tersebut mencakup sistem pertahanan udara, pusat komando dan kendali, radar pemantau pantai, fasilitas rudal anti kapal, lokasi peluncuran drone, hingga sejumlah fasilitas pelabuhan. Di lapangan, dampak serangan Amerika Serikat disebut meluas ke sejumlah kota pesisir Iran. Laporan yang beredar menyebut sedikitnya 6 wilayah menjadi sasaran, di antaranya Bandar Abbas, Pulau Qesem, Bushehr,
Kabahar, Sirik, dan Konarak. Di sisi lain, otoritas Iran juga mengumumkan gugurnya sejumlah personil angkatan bersenjata akibat serangan tersebut. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa eskalasi konflik tidak lagi hanya menyasar infrastruktur militer, tetapi mulai menimbulkan dampak yang lebih luas di wilayah pesisir strategis Iran. Dalam pernyataannya, IRGC ini mengklaim berhasil menghantam hingga 85 instalasi militer Amerika yang berada di Bahrain dan Kuwait. Dua lokasi utama yang disebut menjadi sasaran adalah pangkalan Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Mina Salman, Bahrain, serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Klaim tersebut belum sepenuhnya dapat diverifikasi secara independen, namun laporan mengenai aktivitas pertahanan udara dan ledakan di kawasan tersebut memang muncul. Di Bahrain, negara yang menjadi markas penting operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah, sirine peringatan udara dilaporkan aktif. Pemerintah setempat meminta masyarakat tetap tenang, mencari tempat aman, dan mengikuti informasi resmi. Selain serangan rudal dan drone, Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah drone pengintai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Drone bernilai puluhan juta dolar tersebut selama ini menjadi salah satu aset utama Washington untuk melakukan pengawasan udara dan operasi intelijen di kawasan konflik. Situasi pun semakin tegang setelah muncul laporan bahwa Iran juga mengarahkan ancaman terhadap aset laut Amerika Serikat di sekitar pantai Oman. Walaupun informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, laporan ini menunjukkan bahwa wilayah operasi konflik mulai meluas dari daratan menuju kawasan maritim. Nah, jika benar terjadi, ancaman terhadap armada Amerika di sekitar Oman akan menjadi perkembangan serius. Sebab kawasan tersebut berdekatan langsung dengan jalur perdagangan internasional dan menjadi salah satu area utama pergerakan kapal militer Amerika. Rangkaian serangan ini menunjukkan bahwa meskipun MOU Islamabad sempat memberikan harapan adanya jeda konflik, kenyataan di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya. Setiap serangan dibalas dengan serangan baru, sementara resiko salah perhitungan semakin besar. Pertanyaannya kini, apakah kedua negara masih memiliki ruang untuk kembali ke meja diplomasi? Atau justru serangan balasan ini menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar di Timur Tengah? Di tengah memanasnya situasi, pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance justru menjadi sorotan. Ia mengakui bahwa nota kesepahaman dengan Iran juga dimanfaatkan untuk memberi ruang bagi pasar energi dunia agar kembali stabil, sambil mempertahankan seluruh keuntungan strategis yang telah diperoleh Washington. Vance menegaskan, pemerintah Amerika Serikat masih membuka dua pilihan: melanjutkan kesepakatan jangka panjang jika Iran mengubah sikapnya, atau kembali menggunakan tekanan militer bila dianggap perlu. Pernyataan ini memunculkan spekulasi bahwa MOU sejak awal bukanlah sekadar upaya perdamaian, melainkan juga memberi waktu bagi Amerika untuk menyiapkan langkah berikutnya tanpa tekanan lonjakan harga minyak dunia. Memasuki hari-hari berikutnya, perhatian dunia tertuju pada Selat Hormuz. Laporan terbaru menunjukkan sebagian besar kapal dagang mulai mengikuti jalur pelayaran yang ditetapkan oleh Iran. Sementara IRGC terus menyiarkan peringatan melalui radio maritim kepada kapal yang mencoba melintas melalui koridor alternatif di perairan Oman. Bahkan beredar rekaman peringatan yang meminta kapal segera mengubah haluan atau beresiko menjadi sasaran. Di tengah situasi ini, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir baginya. Sedangkan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Amerika telah berulang kali melanggar MOU sehingga Iran tidak akan tunduk pada tekanan. Respon kawasan pun terbelah. Negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, hingga Mesir mengecam serangan Iran karena dinilai melanggar kedaulatan dan mengancam stabilitas regional, sembari mendesak semua pihak kembali ke jalur diplomasi. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membela respon militer Amerika dengan alasan Iran dianggap lebih dulu melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev melontarkan peringatan yang lebih keras. Menurutnya, selain Selat Hormuz yang kini menjadi senjata strategis Iran, masih ada Bab el-Mandab yang disebutnya sebagai senjata termonuklir dalam arti geopolitik, sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa besarnya potensi gangguan terhadap jalur perdagangan global jika konflik terus berlanjut.
Jika MOU Islamabad benar-benar runtuh, Timur Tengah berpotensi memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Salah satu skenario eskalasi adalah Iran memperketat kontrol di Selat Hormuz, bahkan membuka kemungkinan memperluas tekanan hingga Bab el-Mandeb, 2 jalur laut yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Langkah itu hampir pasti akan memicu respon militer baru di Amerika Serikat dan meningkatkan risiko konflik yang melibatkan lebih banyak negara di kawasan. Namun, peluang deeskalasi masih belum sepenuhnya tertutup. Sebagian pengamat menilai jalan keluar terbaik justru bukan melalui serangan balasan, melainkan menghidupkan kembali insentif diplomatik seperti pelonggaran sanksi dan menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Washington dan Teheran. Apakah keduanya akan kembali mengandalkan diplomasi atau membiarkan aksi saling balas terus berlanjut hingga memicu perang yang jauh lebih luas? Hanya waktu yang akan menjawabnya.